Ya, halo teman-teman, dalam video ini kita akan membahas contoh soal dari program linear. Terkhususnya adalah kita akan memodelkan masalah program linear. Ya, baik. Soalnya adalah seorang peternak menginginkan ternaknya mendapat makanan yang mengandung paling sedikit 24 gram zat besi dan 8 gram vitamin tiap hari. Oke. Kemudian diketahui bahwa satu takaran jagung itu memberikan 2 gram zat besi dan 5 gram vitamin. Kalau padi-padian memberikan 2 gram zat besi dan gram vitamin. Nah, model yang akan kita bentuk adalah pattern peternak tersebut ingin mencampur bahan-bahan tersebut. Baik, langkah pertama yang Anda lakukan adalah silakan tuliskan dulu yang diketahui apa saja. Baik, di sini sudah saya tuliskan yang diketahui apa saja. Ya, tuliskan dulu yang diketahui. Contoh ini, diketahui bahwa bahan makanan yang akan dicampur itu mengandung paling sedikit 24 gram zat besi dan paling sedikit 8 gram vitamin. Oke, dituliskan dulu. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah ini teman-teman. Satu takaran jagung memberikan 2 gram zat besi dan 5 gram vitamin. Kemudian satu takaran padi-padian memberikan 2 gram zat besi dan 1 gram vitamin. Oke, itu proses menuliskan apa yang diketahui. Nah, setelah Anda menuliskan apa yang diketahui, selanjutnya adalah tuliskan pemisalan. Nah, pemisalan di sini adalah banyak banyak loh ya, banyak takaran di jagung, misalkan X. Kemudian banyak takaran di padi-padian, misalkan Y. Oke, ke- yang perlu saya sampaikan adalah ketika Anda memisahkan, diusahakan kata yang Anda gunakan itu atau kalimat yang Anda gunakan, ya kalimat yang Anda gunakan ada kata atau di dalamnya terdapat kata yang bisa diukur. Contoh, kalau banyak pasti bisa diukur, dihitung, betul ya? Apalagi kata yang bisa diukur, contoh berat, ya, atau tinggi badan. Oke, jangan hanya contoh kalau di sini Anda hanya memisahkan X itu jagung. Jangan biasakan ada kata banyak takaran sehingga pemisahan tersebut bisa diukur. Jelas ya? Nah, selanjutnya teman-teman, eh, kita akan memodelkan masalah ini. Oke, ya, saya akan memodelkan masalah ini. Maka yang pertama yang sudah kita ketahui bahwa dalam jagung itu ada 2 gram zat besi, kemudian 5 gram vitamin, kemudian dalam padi-padi dia 2 gram zat besi dan 1 gram vitamin. Oke, untuk membantu Anda memodelkan, ya Anda bisa membuat tabel seperti ini. Ya, kemudian tadi itu zat besi gitu ya. Oke, oke, ini kurang rapih. Coba saya hapus dulu. Saya akan tuliskan di sini saja. Ini ada zat besi. Eh, eh, oh, sebentar, sebentar. Oke, ini ada zat besi, kemudian di sini ada vitamin gitu ya. Ini tabel eh, bisa Anda buat dan juga bisa tidak Anda buat gitu ya. Bebas. Ya, ini tabel tidak wajib ya teman-teman, tidak wajib. Oke, baik. Kita ketahui kalau X itu banyak jagung maka zat besinya itu ada 2 ya. Kemudian vitaminnya ada 5 gitu ya. Kalau di Y banyak padi-padian maka zat besinya itu ada 2 gram, kemudian ini 1 gram vitaminnya. Oke, maka kita tahu modelnya gitu ya. Saya di sini modelnya. Yang pertama, ke zat besi dulu ya. Zat besi di padi-padian itu ada 2, sorry, di jagung ada 2 gram dikali dengan banyaknya jagung.
gitu ya. Kemudian ditambah dengan zat besi di padi-padian itu ada 2 gram dikali dengan banyaknya jagung. Oke. Nah, kemudian di sini kata kuncinya adalah paling sedikit. Ya, berarti minimumnya adalah 24. Ini minimum. Ya, maka yang kita gunakan tandanya adalah lebih besar sama dengan gitu ya. Lebih besar sama dengan 24. Oke, lanjut. Berikutnya adalah vitamin. Vitamin banyak vitamin dalam jagung adalah 5 dikali dengan banyak jagung ditambah dengan banyak vitamin dalam padi-padian itu 1 dikali dengan banyaknya padi-padian. Sama dengan zat besi, ya kata kuncinya adalah paling sedikit. Maka tanda yang kita gunakan adalah lebih besar sama dengan 8. Oke, kemudian kita tahu bahwa X dan Y itu adalah banyak. Berarti banyak itu tidak mungkin ada yang negatif. Sehingga ya X itu pasti lebih besar sama dengan 0. Dan Y juga pasti lebih besar dari 0. Nah, kalau misalnya ini bisa disederhanakan gitu ya, boleh, tidak masalah. Berarti nanti diperoleh X ditambah Y itu lebih besar dari 12. Kemudian 5X plus Y lebih besar dari 8. Kemudian X lebih besar dari 0 dan Y juga lebih besar dari 0. Maka sistem pertidaksamaan di soal ini adalah ini, teman-teman. Gitu ya. Oke, sekali lagi, tabel ini boleh ada, boleh tidak. Ya, tapi tujuannya adalah untuk mempermudah Anda. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat gitu ya. Soal berikutnya, ya. Soal berikutnya adalah sebuah pesawat yang menum- penumpang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 60. Oke, coba deh kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Ya. Sorry. Diketahui. Oke, diketahui. Ya, yang pertama, oke, banyak tempat duduk tidak lebih tidak lebih dari 60. Oke. Kemudian yang diketahui selanjutnya, setiap di sini ada 2 kelas. Yang pertama kelas utama dan kelas ekonomi gitu ya. Kemudian kelas utama itu ya, kelas utama ya bagasinya maksimum ya 40 kg. Oke ya. Untuk kelas ekonomi ya, kelas ekonomi bagasinya maks berapa nih? 20 kg. Oke. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah oh pesawat ya, pesawat hanya dapat hanya dapat membawa ya maks 1.800 kaki bagasi ya, itu yang diketahui. Oke, kemudian ya misalkan, oke, pemisalan yang pertama adalah kita misalkan banyak penumpang kelas ya, kelas utama sama dengan X, kemudian banyak penumpang, oke, kelas ekonomi sama dengan iya, oke. Lagi-lagi ada kata banyak ya teman-teman, karena bisa diukur banyak, gitu. Nah, berarti kalau saya tadi ingin membuat tabelnya, ya, tabel yang muncul adalah saya akan coba menuliskan misalnya X-nya di sini gitu ya. X-nya di sini, Y-nya di sini. Oke, oke. Ini garisnya kurang lurus. Ya. Baik.
Oke, bagasi. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa tadi bagasi di kelas utama itu ma- maksimum adalah 40 ya. Kemudian di kelas ekonomi adalah 20 gitu ya. Maka model yang terbentuk adalah model bagasinya. Bagasinya di kelas utama maksimumnya adalah 40 ya, dikali dengan banyaknya penumpang di kelas utama ditambah dengan bagasi di kelas ekonomi 20 dikali dengan banyaknya penumpang di kelas ekonomi. Itu yang pertama. Nah, kemudian kata kuncinya adalah ini, teman. Maksimum berarti tidak boleh lebih dari, ya. Ini di max, ya. Maka yang kita gunakan adalah sorry, lebih kecil, bukan lebih besar lagi, karena maksimum, ya. Maka ini dia, lebih kecil sama dengan 40, satuannya kg ya. Lanjut, berikutnya adalah di soal dia mengatakan ini sudah diketahui di sini, teman-teman, ya. Banyak tempat duduk tidak lebih dari 60. Oke, berarti ini berkaitan dengan banyak orang. Kalau tempat duduknya ada 60, berarti banyak orang itu tidak boleh lebih dari 60. Maka banyak orang. Tadi udah dimisalkan X-nya ini, Y-nya ini. Sehingga banyak orang itu adalah X ditambah dengan Y. Tandanya bagaimana? Lebih kecil karena maksimumnya adalah 60 orang. Oke, lanjut. Berikutnya, X itu adalah banyak penumpang. Maka dan Y juga banyak penumpang. Sehingga X itu harus lebih bisa sama dengan nol. Dan Y lebih bisa sama dengan nol. Tidak mungkin ada orang yang minus. Gitu ya. Kalau Anda mau menyederhanakan ini, boleh. Penyederhanaannya adalah saya tulis ini berarti saya bagi dengan 20 sehingga diperoleh ya ini 2X gitu ya. Kemudian ditambah dengan Y gitu lebih kecil dari 2. Kemudian X plus Y lebih kecil dari 60 ya. Kemudian oke, ini ada kesalahan, bukan maksimum 40 teman-teman ternyata. Ini ya, maksimumnya adalah ini nih. Oke, maksimum dari bagasi adalah 1.800. Oke, mohon maaf. 1.800 ya. Maksimum orang ini, oke. Bagasi di kelas utama 40 benar ya. Kemudian ini 20. Oke, benar. Nah, maka ini nanti menjadi ya, kalau dibagi dengan 20 maka ini menjadi 90 gitu ya. Ini menjadi, oke, saya hapus dulu. 90 ya. Oke, kemudian ini X lebih besar sama dengan nol dan Y lebih besar sama dengan nol. Oke, inilah sistem ketidaksamaan linear. Baik, sekian penjelasan untuk contoh soal memodelkan program linear dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.